Pemirsa Target News TV, penetapan DPO Ketua GML Ampura Tua reaksi keras dari internal organisasi. Pengurus siap tempuh jalur hukum. Saya mendukung dalam hal ini. Dalam hal penyampaian memang belum mereka ini ada hukuman asmara satu ini pokok lengkap. Ketua DPD GML Ampura pacaran punya hukuman asmara dengan saudara nomor 3. Satu. Kedua, anak-anak daripada keluarga, daripada istri, daripada keluarga daripada Pak Polisi ini dibawa belanja ke toko di terakhir ini maksudnya jelas bukan kita diajak di terakhir dia sendiri yang ambil uang 10 juta Pak sini Pak saya akan jawabkan ini berarti hal itu sekali yang diberikan Pak sekretaris. nanya lagi banyak 100 foto ini yang saya buat bagus cuma 100 Coba diginiin Pak. bukan saya terlalu emosi bukan apa karena saya sakit ini mau masuk saya Indonesia malu nah jelas ya tolong nggak ada yang sekelaknya bisa di Indonesia juga cara akan beli tolong saudara semuanya nah ini Pak, pokoknya diam aja dulu ya. Ya. Langsung tujuh aja Pak. jelas saya ambil satu-satu ya Oh iya, perempuan yang gendut ini ngantul ini. oh iya oh jadi mau percintaan itu kalau terjadi gimana di kemajuan cinta bukan di Polres ini di sini Aduh bahaya. video yang benar saya mau menyebutkan Ya Allah. saya sama menunjukkan ada sih Banyak Pak ya. Kita tanya jawab dulu Bang. Silakan. Bang, kita dengan siapa nih Bang? Bapak sebagai kuasa hukum? Ya, saya nama lengkap saya Sopandi, SY, SE, SH, ME, SYMH. Ya. Ya. Saya adalah kuasa hukum dan TPP, ya. Kebetulan juga diperintahkan oleh Ketua Umum, sekaligus juga adalah sebagai kuasa hukum dari Saudara Poli, ya. Untuk mewakili Ketua Umum sekaligus juga adalah sebagai kuasa hukum. Oke. Jadi apa kira-kira Bang upaya-upaya pihak GML dalam menanggapi apa insiden atau hal yang terjadi atas informasi yang sudah beredar soal ketua yang sudah ditetapkan sebagai DPO ini? Ya, tentu kami dari GML ya akan memberikan suatu tanggapan atau mungkin akan melawan ya terhadap keputusan ya yang telah ditetapkan oleh kepolisian ya khususnya adalah Polres Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini ya tentu kami tidak akan diam ya karena kami juga harus mempertanyakan dasar untuk menetapkan ya Saudara Boy ya selaku ketua GML Kabupaten Lampung Utara ya ditetapkan menjadi tersangka terkait adanya pelanggaran PMH 372/378. Jadi apa saja yang sudah kita persiapkan Bang terkait dengan alat bukti untuk laporan melawan berita tersebut? Ya, jadi yang sudah kita siapkan ada beberapa yang bukti yang sudah kita yang siapkan. ada jelas bahwa anak yang bisa Ya, nanti setelah kita ini silakan nanti di apa namanya program simak. Artinya begini, kita sudah apa namanya ada bukti-bukti terkait bukti-bukti ini adalah ada anaknya ya yang sudah melihat langsung ya kemudian juga ada menunjukkan bahwa seolah-olah saudara kita ini adalah betul-betul menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak dia padahal di rumah sudah tujuannya berarti di sini kelihatan bahwa niatnya kita ini adalah jahat gitu. Ya, dia datang dari mana dia? Dia datang dari Riau. Ya, datang kepada rumahnya saudara Ria, ya kan? Kemudian mengantar apa namanya mendatangi anak, kemudian mendatangi apa namanya orang tuanya, ya, kemudian mantan suaminya itu di rumahnya saudara Ria. Ya, kemudian mereka pijit-pijitan di mana itu? Di rumah siapa itu? Di jalan Pak. Di jalan. Ini kan merupakan suatu hal, artinya begini, ya. Kalau mereka yang melakukan pijit-pijitan di jalan sudah begitu apa namanya membahanya asmara mereka ini. Jadi wajar kalau seandainya saudara kita ini memberikan sesuatu hal kepada saudara polisi tersebut. Jadi inilah yang kita sayangkan apa yang dikatakan oleh polisi ya bahwa saudara polisi melakukan pemerasan, melakukan penipuan dan penggelapan. Kemudian harapan Abang sendiri sebagai kuasa hukum terhadap pihak kepolisian terkait dengan masalah ini apa Bang? Tentu kami akan mempertanyakan ya kepada pihak kepolisian dasar mereka itu apa menetapkan saudara polisi menjadi tersangka. Kalau misalkan ya mereka ya tidak bisa memberikan penjelasan yang konkret dan bisa memuaskan kami, ya tentu mungkin kami akan melakukan satu langkah-langkah hukum lainnya. Salah satunya mungkin kami akan melakukan pra peradilan. Dan berkemungkinan ini akan kita teruskan pada laporan ini mungkin kita akan ke Propam, ya, kemudian ke Dirasda, ya, yang berkaitan terhadap ada oknum di polisi Lampung Utara ini yang tidak
profesional di dalam melakukan penyidikan. Begitu. Kemudian apa persiapan dari pihak GML? Apakah ada bentuk satu tim untuk penggalian masalah terkait dengan masalah ini? Ada. Ada, ya? Kita untuk menggali tim ini nanti kita serahkan kepada GML Lampung Utara. Iya, ya. Nanti akan kita komunikasikan kepada GML Pusat. Kemudian nanti akan kita rinci dan akan kita analisa apa yang penggalian itu. Oke. Ya silakan. Yang lain? Ya tentu kami akan melakukan laporan salah satunya bahwa dilakukan ini kan laporan dari saudara kita, ya, bahwa saudara Devita melaporkan saudara Kori dalam indikasi temahannya itu adalah penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Ya, di dalam hal ini tentu, ya, ini kalau misalkan mereka tidak terbukti dan tidak bisa membuktikan, kami pastikan ada laporan dulu. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa saudara Devita telah melakukan upload. Saudara Novita. Ya, saudara Novita ini sudah melakukan upload kemudian di media sosial, maka itu adalah sudah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ya. Nah, ini akan akan kita lakukan satu langkah hukum. Apakah akan dilakukan kembali hal itu? Berkemungkinan kita akan laporkan. Kalau misalkan ada pihak etika yang lain, kita akan tunggu ya. Ini akan mungkin akan kita laporkan ya. Selagi bahwa saudara kita ini tidak mencabut apa yang mereka lakukan. Apakah Ormas GML Lampung Utara sangat dirugikan atas postingan Novita yang menyebutkan Ketua GML Lampung Utara yang bernama Sangat Khalid? dirugikan. Bukan hanya GML Lampung Utara, tapi GML Indonesia pun dirugikan dengan pemasaran. Ya, karena di situ disebutkan nama-nama GML. Artinya yang dirugikan bukan hanya Lampung Utara, tapi GML Indonesia yang dirugikan. Maka kami dari PP Gubernur di sini ini adalah bentuk perhatian kami ya di dalam topik masalah pemasaran. Upaya selanjutnya yang lebih jelas konkret itu kapan akan dilaporkan kembali saudara Novita? Insya Allah secepatnya. Secepatnya. Secepatnya kita akan analisa, kemudian nanti akan kita pelajari, kemudian secepatnya kita laporkan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Lampung Utara menanggapi maraknya informasi yang beredar di media sosial terkait penetapan Ketua DPD Organisasi Gema Masyarakat Lokal, GML, Lampung Utara, Al-Qori Syafei sebagai daftar pencarian orang, DPO, oleh Polres Lampung Utara. Jajaran pengurus organisasi tersebut akhirnya angkat bicara melalui kegiatan jumpa pers yang digelar pada Selasa, 5 Mei 2026. Sekitar pukul 15 WIB, di Sekretariat DPD GML Lampung Utara, yang berlokasi di Desa Bumiraya, Kecamatan Abung Selatan, pihak organisasi menyampaikan klarifikasi sekaligus sikap resmi mereka atas polemik yang berkembang. Sekretaris DPD GML Lampung Utara, Irawan Tamrin, SH, secara tegas menyatakan keberatan atas penetapan status DPO terhadap ketua mereka. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji kembali secara objektif dan transparan. Kami sangat keberatan dengan penetapan tersebut. Kami melihat ada sejumlah kejanggalan, termasuk adanya indikasi pihak pelapor berinisial NF yang membawa-bawa nama organisasi GML serta menyeret pihak keluarga, termasuk anak dari terlapor. Hal ini tentu berdampak secara psikologis, ujar Irawan dalam keterangannya kepada awak media. Lebih lanjut, Irawan menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah bukti yang diyakini dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Menurutnya, organisasi tidak tinggal diam dan akan mengawal proses ini hingga tuntas. Kami memiliki bukti-bukti yang akan kami sampaikan pada waktu yang tepat. Kami percaya bahwa fakta yang sebenarnya akan terungkap, tambahnya. Senada dengan itu, kuasa hukum GML Lampung Utara, Sofandi SY, SH, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan melaporkan balik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kliennya. Kami akan menempuh jalur hukum. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pelaporan balik terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebar informasi yang tidak berdasar, tegas Sofandi. Ia juga menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan organisasi GML. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng nama baik organisasi secara keseluruhan. Penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas, apalagi dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas, berpotensi melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, jelasnya. Dalam konteks tersebut, Sofandi mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3, Yungto Pasal 45 Ayat 3. Selain itu, penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain juga dapat dijerat dengan ketentuan hukum lainnya, tergantung pada substansi dan dampak yang ditimbulkan. Dengan berbagai bukti dan saksi yang telah dikumpulkan, pihak DPD GML Lampung Utara menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan, serta akan mengambil langkah tegas demi menjaga nama baik organisasi. Kami akan fokus pada proses hukum dan memastikan semua berjalan sesuai aturan.
Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, tutup Sofandi. Dari Lampung Utara, Lampung, Target News TV, Bangsawan Ari melaporkan. Ada yang berhubungan, saudara-saudara Sasa yang ada di kantor ini. Sebelumnya Sasa minta maaf karena Sasa sangat sayang sama ayah Sasa. Dia semuanya jelas sejelas-jelasnya tentang permasalahan ayah Sasa yang dituduh menipu Bunda Novita. Dan sebenarnya saudara-saudara ayah Sasa dan Bunda Novita ini mempunyai hubungan asmara atau pacaran. Bahkan Sasa diberi oleh Bunda Novita satu set isi peralatan kamar lengkap sampai sekarang masih Sasa rawat. Sasa pernah disuruh buat rekening bank, tapi Sasa menolak dikarenakan Sasa masih mempunyai mama dan mama melarang Sasa jangan pernah meminta pada Bunda Novita dikarenakan mama Sasa masih mampu membiayai sekolah Sasa. Demikian isi hati Sasa selaku dari anak kandung ayah Polres Pedi. Pernyataan ini Sasa mempertanggungjawabkan karena yang bicara langsung Sasa adalah Bunda Novita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sasa sendiri pernah meminta nggak sama Bunda Novita tersebut terkait barang atau apapun? Memang beliau sendiri yang memberi dia. Beliau yang sering merasa tiba-tiba ngomong buat jajan. Karena tidak pernah minta. Jadi Sasa sendiri sudah tahu hubungan ayah Sasa itu dengan beliau itu sudah berapa lama kayaknya? Udah lama, bahkan pernah jalan bareng. Pernah jalan bareng. Pernah makan bareng, terus sudah ada beli alat sholat. Tapi memang itu nggak ada unsur keterpaksaan. Nggak ada, iya aja. Katanya kalau beli alat sholat. Begitu. Itu dari perlengkapan kamar itu, Dede Sasa minta apa dikasih sama yang bersangkutan? Dan pertama sekali. Dikasih ya, secara cuma-cuma. Pernah nggak dia ada chatting sama Sasa sendiri? Ada yang apa namanya terkait dengan minta dikembalikan atau apa gitu? Oh, berarti sampai sekarang ini Sasa sendiri dengan Bunda Novita itu masih berhubungan? Enggak lagi. Sejak kapan itu? Sudah lama. Ada 1 tahun? Oke. Terima kasih, Dinda.